Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin wal hadirat jamaah salat duhur Masjid Raya Al-Jabar yang senantiasa mengharapkan rahmat, barokah serta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi rahmatillah, bi idznillah. Atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah, bisa melaksanakan ruku, sujud, serta berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wasilahnya dengan sholat duhur berjamaah di Al-Jabar ini senantiasa kita mendapatkan limpahan curahan rahmah, barokah serta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udma di yaumal qiyamah nanti, di mana pada hari itu tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sering membaca salawat kepada beliau, maka beliaulah yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Kita membaca salawat berarti menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan duduknya kita di masjid ini adalah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan napas, sehingga kita bisa beraktivitas dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, sehingga kita ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, dua syaratnya kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang yang rugi, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihah. Iman dan amal soleh adalah merupakan modal dasar agar kita menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap kita pasti ingin bahagia, setiap kita menginginkan beruntung, setiap kita pasti ingin sukses dunia, sukses akhirat. Makanya doa yang senantiasa kita panjatkan setiap saat, minimal habis salat,
Fardu kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Itu adalah merupakan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya bahwa kita itu ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi orang yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu sekalian yang terbaik amalnya? Allah yang menjadikan kamu hidup, Allah yang menjadikan kamu mati. Tapi siapa di antara kamu sekalian? Allah menguji kepada kita semuanya yang terbaik amalnya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah engkau siapakah orang yang miskin? Siapakah orang yang rugi? Siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina ma la dirhamalahu wala mata'. Orang yang termiskin di antara kami, orang yang bangkrut di antara kami, orang yang rugi di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, uang, orang yang tidak memiliki harta. Pasti konotasinya seperti itu. Ketika kita ditanya, ibu punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Saya mau orang apa? Orang nggak punya. Konotasinya pasti seperti itu. Ketika ditanya, orang yang disebut dengan orang miskin itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Padahal ditanya oleh siapa? Oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Bukan tidak punya uang, bukan yang tidak punya harta. Yang dimaksud orang yang muflis, orang yang miskin, orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabat. Qala innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang miskin, min ummati, dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bisalatin, dia datang nanti pada hari kiamat dengan membawa serangkaian seluruh jumlah ibadah salatnya, baik salat fardu ataupun salat sunatnya. Bisalatin wasyamin, dia membawa pahala puasa Ramadan, puasa wajib, puasa sunat Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, dibawa ke hadapan siapa? Ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min zakatin, dia membawa pahala zakat. Saya tidak pernah terlewat 1 tahun pun selalu melaksanakan apa? Zakat mal, zakat fitrah, apalagi setiap bulan Ramadan. Tapi bukan itu. Tetapi semua salatnya, puasanya, zakatnya tidak akan bermakna, tidak akan berarti bagi orang yang melakukan itu. Kenapa demikian? Wayati, dia datang ataupun dia melakukan waqad syatama hada, selama hidup di dunia ini dia senantiasa mencaci maki saudaranya, menyakiti saudaranya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kata Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Kata para sahabat, kemudian Nabi menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Para dada mirara, kemudian orang itu bertanya-tanya, dijawab lagi oleh Nabi, la taghdab, jangan marah. Itulah jawaban Nabi. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, meskipun kita sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, jangan sampai kita berani menyakiti, berani mencaci maki saudara-saudara kita. La tabaghadu, jangan saling benci di antara kita. Biasanya yang membuat saling benci, dengki, iri dan lain sebagainya karena beda pendapat,
dan beda pendapatan. Itu yang membuat orang itu jadi iri, yang membuat orang jadi dengki, yang membuat orang kadang-kadang jadi menjauh. Itu padahal pesan Nabi, la taghadabu, janganlah kamu sekalian bersaling benci membenci. Kemudian wala tahassadu, tidak boleh kita saling menghasut karena kita tidak senang, tidak suka sama si fulan, karena kita tidak suka sama satu kelompok, satu golongan ataupun individu. Kita tidak boleh saling menghasut. Janganlah kita berusaha setiap saat itu bagaimana caranya si A, si B itu bisa hancur, bisa jatuh harkat martabatnya karena kita tidak suka. Jangan seperti itu. Hadirin yang berbahagia, wala tahassadu, wala tadabaru. Dalam hidup ini kita harus senantiasa harus bisa saling rangkul, jangan saling memukul. Harus bisa saling mengajak, jangan saling mengejek. Wala tadabaru, kita tidak boleh demikian. Hadirin yang berbahagia, yang terpenting kita tidak boleh, jangan sampai wala taqata'u, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sekalian, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang bersaudara. Wala yahilu lil muslimin, tidak halal berarti haram li muslimin, bagi seorang muslim, ayah juru akhahu, untuk membiarkan saudaranya palqos salasin, di atas 3 hari. Temenang papaseaan, saling baudan, saling bendu jeung saudara kita di atas lebih dari 3 hari. Ayeuna geus sabaraha poe? Geus saminggu, geus sabaraha poe? Udah sebulan, udah berapa hari? Udah setahun, udah berapa hari? Udah 5 tahun saya tidak pernah bertanya lagi. Itu mah berarti dosa lah gitu ya. Baralik deui lah kan gitu, teu meunang ku 3 poe batasna ge 3 hari kan begitu. Kembali lagi wahai saudara, karena kenapa? Karena kita tidak ingin menjadi orang yang merugi ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wasyat amahada, perbuatan teh nyaci maki kepada siapa? Kepada orang lain. Usap dada ketika kita mencaci maki orang lain. Kemudian yang selanjutnya, wa qadafahada, dia menuduh ini dan itu. Makanya ketika kita menuduh kepada seseorang itu harus ada pembuktian, harus ada apa? Alat bukti. Makanya itulah, jangan semena-mena kita mau menuduh orang, menyangka kepada siapa? Kepada orang seenaknya aja. Makanya diperlukan apa? Saksi kan begitu. Ketika kita menuduh kepada seorang, maka mesti harus ada apa? Saksi yang bisa menguatkan fakta ataupun cerita yang kita sampaikan kepada orang yang bertanya kepada kita. Jangan seenaknya saja. Waktu apa hada, enakan nuduh kepada orang yang begitu. Kata orang itu, saya mah tidak merasa. Udah paling enak kan begitunya. Nuduh nyebut kesaha kabatur kan gitunya, nunjuk kan gitu. Wakalah malahada, memakan harta ini dan itu, memakan harta yang bukan hak kita, janganlah kita makan. Kenapa demikian? Karena jangan sampai perut kita diisi dengan makanan atau minuman yang bukan hak kita. Atuh saya mah sudah terlambat memakan itu, buru-buru bertaubatlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih bisa ruku, masih bisa sujud, masih bisa sholat. Berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kalama lahadza, sekali lagi kita tidak boleh memakan harta yang bukan hak kita. Carilah harta yang apa? Yang halal, halalan thayyiban. Apalagi sekarang yang digembor-gemborkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, setiap produk yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia harus memiliki label halal. Tukang naon lotek, tukang naon bala-bala, tukang naon cilok-cilor jeung sajabana jeung dulur-dulurna, pokoknya harus pakai label halal. Maksudnya apa? Supaya marketingnya, daya jualnya itu bisa meluas. Ini tukang bala-bala keur naon cenah bala-bala make di labelan halal sagala da geus puguh ieu halal, kol halal, teriguna halal, minyakna halal, tapi kumaha lamun di samping eta aya dicampuran ku naon, ku nu teu halal kan jadi haram kan begitu. Tapi kalau sudah punya merek halal mah enak, bisa dijual ke mana? Jual bala-bala ke mana? Dikirimkan ke mana? Ke Amerika bisa wae gitu kan. Nyampeina sabaraha bulan, 5 bulan keburu naon. Ayo gitu. Kebetulan ada adik saya di sana, adik ipar saya di Amerika, ngirim dari bulan Desember baru nyampe kemarin itu, Mei ini.
pertengahan Mei kan gitu ya, akhir Mei baru nyampe kan begitu, arti lama. Akhirnya ngirim bala-bala kan itu hancur merenan kan begitu ya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya supaya bisa menyebarluaskan, memperluas marketing kita kan gitunya, jualnya supaya lebih tinggi. Wasafa kadamahada, mengalirkan darah saudara-saudara kita. Kunyiwi itu temenangnya, menggigit temenang dan sebagainya temenang. Wadharabahada, memukul itu bisa dengan tangan, biasanya dengan tangan. Wadharaba itu dengan tangan, tapi sekarang bisa memukul dengan apa? Dengan kata-kata. Dengan kata-kata apa? Ucapan kita yang bisa menyakiti perasaan hati saudara kita, itu tidak boleh. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu mengungkapkan kata-kata yang baik, lebih baik diam, sukut, diam. Diam itu adalah emas. Kemudian payutahada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, diberikan ini adalah kebaikan naon? Ieu salat, pahala salat, ieu puasa zakat, ini puasa apa? Puasa hala puasa sunat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Pain paniyat hasanatuhu, maka apabila kebaikannya itu qabla ayyudha ma alaihi, can cukup membayar apa? Kedolimannya itu. Kedoliman mana? Syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa syadaba hadza wa daraba hadza. Tercukup untuk membayar kedoliman yang pernah dia lakukan itu. Bagaimana? Faturihat alaihi, pahala sholatnya tidak cukup, pahala puasanya tidak cukup, pahala zakatnya tidak cukup untuk membayar apa? Orang yang pernah didolimi itu kebaikannya. Faturihat alaihi, orangnya itu dilemparkan kepada orang yang pernah dianiaya, yang pernah didolimi. Tapi yang terakhir yang mengerikan, summa turiha finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah engkau mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Satu, tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasuli, dan kepada Rasul. Beriman kepada Allah dan kepada Rasul adalah suatu perniagaan, transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tidak akan lama berdiri, saya juga cangkel. Ibu-ibu nilepkeun sampean cangkel. Sireum milu ka Aljabar, asam urat jeung asam sagalana ikut ke Aljabar cara langkeun malami teuing kan begitu. Tapi mudah-mudahan pertemuan yang sebentar ini bisa mengingatkan kita semuanya, menguatkan kita semuanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilahnya dengan kita salat di sini, duduk di sini, dan bertemu di sini, mudah-mudahan Allah bisa mengangkat harkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Empempe sayur lodeh capedeh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.